Namaku Dewi, usiaku 30 tahun. Aku sudah menikah. Suamiku bernama Doni, usianya 33 tahun. Aku bekerja di Bandi, kotaku, sedangkan suamiku seorang pengusaha. Kami sudah menikah 5 tahun, tapi belum dikaruniai momongan. Segala hal telah kami coba, dari periksa ke dokter, minum vitamin, hingga minum jamu, tapi belum ada hasilnya. Meski Mas Doni tidak menuntutku untuk cepat hamil, ibu mertuaku selalu menanyakannya. Aku sering sekali disindir soal kehamilan, tapi aku tak mau menanggapinya. Aku tahan diri, berharap beliau mengerti. Hari itu, ketika aku dan Doni ke rumah mertuaku, aku kembali disindir soal kehamilan. Omongannya sangat tidak mengenakan. Aku tak lama di sana dan langsung pulang. Di mobil, aku menangis terseduh-seduh. Supirku yang bernama Pak Broto sangat bingung melihat kondisiku. Dia hanya bisa diam sampai akhirnya memberanikan diri bertanya. "Bu, maaf sebelumnya. Ibu kenapa?" "Maaf, Bu, bukan saya mau ikut campur. Mungkin ada yang bisa saya bantu?" ucapnya. Aku pun masih menangis terseduh-seduh. "Aku capek, Pak. Aku berusaha bersikap baik sama ibu, tapi dia selalu ngomong yang gak enak-enak. Apa dipikir aku gak punya hati?" jawabku. "Iya, Bu. Namanya orang tua, kadang ada sisi kolotnya. Mereka selalu pengin dimengerti, meskipun aneh sekalipun. Ibu yang sabar, ya," ucapnya. "Iya, Pak. Terima kasih atas masukannya," jawabku. "Iya, Bu," balasnya. Sebenarnya, dia ingin punya cucu. Aku paham, Mas Doni anak semata wayangnya. Dia berharap sekali dari kami. Tapi mau gimana, Pak? Aku dan suami sudah berusaha, tapi memang belum ada hasilnya. Padahal, kata dokter, kami sama-sama sehat. Curhatku ke Pak Broto. "Iya, Bu. Kadang ada hal-hal yang di luar nalar, Bu. Ini mirip kisah saudara saya yang ada di Semarang," ujar Pak Broto. "Terus gimana, Pak? Akhirnya berhasil?" tanyaku penasaran. "Anaknya sudah 2, Bu. Tadinya bertahun-tahun gak bisa punya anak," jawabnya. "Berobat ke dokter mana, Pak?" tanyaku lagi. "Ke orang pintar, Bu. Waktu itu dia tolong saya antar ke sana karena saya kasihan. Dia sudah berusaha kemana-mana tapi gak ada hasil," katanya. "Maksudnya paranormal, Pak?" tanyaku memastikan. "Iya, Bu," jawab Pak Broto. Aku hanya terdiam, antara penasaran dan ragu. Akhirnya aku kembali bertanya ke Pak Broto soal paranormal itu. "Dipikir-pikir dulu, Bu. Saya juga nggak berani jamin itu berhasil. Takutnya nanti saya malah salah langkah," katanya. Aku pun termenung mendengar ucapan Pak Broto. Sesampainya di kantor, aku tidak fokus kerja. Pikiranku kesana kemari, tak karuan. Sampai akhirnya, saat perjalanan pulang, aku memantapkan hati untuk mencoba. "Pak, besok kita ke sana, ya. Tapi apa harus bawa syarat-syarat tertentu?" tanyaku. "Iya, Bu. Biasanya ada syaratnya. Kalau nggak salah, bawa bunga 7 rupa, kembang setaman, dan uang 100.000, jawabnya. "Baik, Pak. Saya menyanggupinya. Soal syaratnya, aku beli di mana ya, Pak?" tanyaku. "Nanti biar saya yang beli, Bu, karena adanya di pasar tradisional," ujar Pak Broto. "Oke, Pak. Terima kasih. Ini ada uang 100.000. Bapak bawa, ya," ucapku. "Baik, Bu," jawabnya. "Terus, kapan kita ke sana, Pak?" tanyaku lagi. "Hari Sabtu aja, Bu, pas Ibu libur kerja," katanya. Kalau suamiku tanya, Bapak jawab aja ada pertemuan orang-orang staf. "Ya," ujarku. "Baik, Bu," jawab Pak Broto. Hari Sabtu pun tiba. Aku izin pada Mas Doni. "Mas, ada acara di Joglo, seminar dari kantor. Pulangnya mungkin hari Minggu siang," ucapku. Suamiku pun mengizinkan. Aku berangkat bersama Pak Broto. Setelah perjalanan jauh melewati sawah, hutan, dan pelosok kampung, akhirnya kami sampai. Dari tempat parkir, masih harus berjalan sekitar 1 kilometer lagi melintasi perkebunan yang sunyi. Awalnya aku yakin dan semangat, tapi sampai di situ aku merasa takut. Hanya ada rumah kecil berdinding bilik di tengah perkebunan.
Hawanya terasa sepi dan seram. Pak Broto pun mengetuk pintu rumah itu. "Permisi, Mbah. Saya Broto, yang pernah kesini sama Maya," ucap Pak Broto. "Heh, orang jauh rupanya. Silakan masuk, ayo masuk," ucap suara dari dalam. Pak Broto pun mengajakku masuk. Aku celingak-celinguk, masih ketakutan. Akhirnya, aku pun mengikuti Pak Broto masuk ke rumah itu. Rumahnya sangat sederhana, terbuat dari anyaman bambu. Di dalamnya ada satu kasur dengan kelambu, dan di sampingnya ada meja yang digunakan untuk tempat baskom dan dupa. Ada banyak barang lain yang tampak di sudut ruangan. Aku pun duduk dengan perasaan canggung, sementara Pak Broto berbicara dengan Mbah Kliwon. Si Mbah hanya mengangguk dan tersenyum tipis. "Ini, Bu, wijikannya," kata Pak Broto sambil menerangkan tujuan kedatangan kami. Mbah Kliwon adalah seorang pria pendek, tingginya sekitar 150 cm, dengan tubuh kecil dan kurus. Usianya sekitar 40 tahunan. Ia mengenakan kain batik dan baju hitam yang tidak dikancing. "Neng, beginilah kondisi gubuk Mbah. Nggak usah takut, di sini aman. Yang penting Neng sudah mantap kalau ingin berobat," ucapnya. "Iya, Mbah," jawabku sambil menunduk. Tak terasa sudah jam 11.30 malam. Tidak ada suara apapun selain hembusan angin yang sesekali terdengar. Obor kecil menjadi penerangan satu-satunya di sana. Mbah Kliwon mengajakku ke belakang rumah. Aku mengikuti dengan ragu dan takut. Di belakang, aku melihat gentong besar berisi air. "Neng, ini air yang nanti digunakan untuk mandi ritual," ucap Mbah Kliwon. Ia menyuruhku untuk membaca mantra tertentu sambil mengguyurkan air dari gentong ke tubuhku. Aku menggigil kedinginan karena airnya sangat dingin, ditambah udara malam yang menusuk. Pak Broto tampak menjaga jarak, tapi aku bisa melihat dia sesekali memperhatikanku dari kejauhan. Setelah selesai mandi, aku kembali ke dalam rumah. Mbah Kliwon menyuruhku duduk di tempat prakteknya, sebuah tikar yang sudah usang. Ia membakar kemenyan dan memutariku sambil membaca mantra. Aku mencoba memejamkan mata, mengikuti apa yang dikatakannya. Ada perasaan aneh di tubuhku, seperti energi yang mengalir dan membuatku sangat lelah. Pagi harinya, aku keluar dari ruangan itu. Di teras, Pak Broto dan Mbah Kliwon tampak tidur di atas tikar. Ketika aku membuka pintu, mereka terbangun. "Neng, ritual ini sudah selesai. Mudah-mudahan keinginan Neng Dewi bisa terkabul." "Mbah hanya membantu ikhtiar," ucap Mbah Kliwon sambil tersenyum. Aku pun berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, Mbah Kliwon memberikan sebuah bungkusan hitam kepada Pak Broto. "Lanjutkan saja apa yang sudah dimulai. Jangan sampai berhenti di tengah jalan," katanya. "Iya, Mbah. Terima kasih," sahut Pak Broto sambil menyalami Mbah Kliwon. Dalam perjalanan pulang, aku menanyakan apa yang terjadi semalam. "Tidak ada apa-apa, Bu. Saya dan Mbah Kliwon tidur di luar. Ibu semedi dan membaca mantra di dalam," ujar Pak Broto. "Aku merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Pak, badanku lemah sekali," ucapku. "Mungkin itu makhluk halus atau energi negatif yang keluar, Bu," jawab Pak Broto. Aku hanya mengangguk, mencoba memahami penjelasannya. Rasa penasaran tentang isi bungkusan hitam itu pun muncul. Aku bertanya kepada Pak Broto, "Pak, apa isinya?" "Bu, ini adalah bahan-bahan yang diberikan Mbah Kliwon untuk ritual lanjutan di rumah. Tapi, jangan sampai suami ibu tahu tentang ini," ujar Pak Broto. Aku hanya mengangguk dan menyimpan bungkusan itu baik-baik. Sebelum pulang, aku memberikan uang kepada Pak Broto sebagai tanda terima kasih, tapi ia menolak. "Tidak usah, Bu. Saya tidak minta uang. Ikhtiar ibu terkabul saja. Saya sudah senang," ucapnya. "Amin. Terima kasih ya, Pak," jawabku. Setelah sampai rumah, aku kembali menjalani hari-hariku seperti biasa. Waktu berlalu, dan aku mulai merasa ada keanehan pada Mas Doni. Terkadang ia cuek dan marah tanpa alasan. Namun, di lain waktu ia berubah menjadi lebih perhatian dan romantis. Hari-hari seperti itu terus berjalan. Meski suamiku bersikap aneh, aku tetap berusaha sabar dan membuatnya nyaman. Ia tetaplah suamiku, orang yang aku cintai. Beberapa bulan kemudian, aku merasakan perubahan dalam tubuhku.
Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata aku hamil. Aku sangat bahagia mendengar kabar ini. Ketika aku memberitahu suamiku, ia langsung memelukku dengan erat. Kami sangat bersyukur akhirnya bisa mendapatkan momongan. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.